Ini adalah proses panen kapas, salah satu bahan alami paling berharga yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain di seluruh dunia. Namun, sebelum kapas berubah menjadi benang yang halus, ia menjalani sebuah perjalanan panjang yang menakjubkan. Tapi, bagaimana tumbuhan sederhana ini bisa menghasilkan serat putih yang digunakan di seluruh dunia? Tanaman kapas telah dibudidayakan manusia sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Awalnya tumbuh liar di berbagai belahan dunia dari lembah Indus, lembah Nil, hingga dataran tinggi Andes. Kapas kemudian dipilih dan dikembangkan oleh nenek moyang kita karena kemampuannya menghasilkan serat alami yang kuat, ringan, dan mudah dipintal. Tanaman kapas memiliki nama ilmiah Gossypium species pluralis, yang mampu tumbuh di daerah panas dan kering. Tanaman ini memiliki batang yang tegak, silindris, dan bercabang, dengan tinggi mencapai 1 hingga 2 meter. Memiliki daun yang lebar, berbentuk seperti telapak tangan, dengan 3 hingga 5 lobus. Ideal untuk menangkap sinar matahari dan melakukan fotosintesis secara efisien. Memasuki usia sekitar 2 bulan, tanaman kapas mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Ia berbunga. Bunganya tumbuh di ketiak daun dan bersifat hermafrodit, artinya memiliki organ jantan dan betina dalam satu bunga. Warna bunganya berubah dari putih menjadi merah muda dan akhirnya memudar menjadi ungu kemerahan. Perubahan warna ini bukan sekedar estetika, ia adalah sinyal biologis bahwa penyerbukan telah terjadi dan buah kapas mulai terbentuk. Setelah beberapa hari buah mulai mengering, kulitnya berubah dari hijau ke coklat keabu-abuan. Kemudian terjadi tekanan internal, menyebabkan kapsul pecah secara alami, terbelah menjadi 3-5 ruas. Saat inilah waktu panen telah tiba. Proses panen ini masih dilakukan dengan cara yang paling kuno, namun penuh ketelitian, yaitu dengan tangan manusia. Petani yang berpengalaman memeriksa setiap kapas satu persatu. Kapas yang siap panen memiliki tanda yang khas. Kulit buah telah kering dan terbuka. Gumpalan kapas tampak putih bersih dan mengembang. Teksturnya ringan dan mudah lepas. Dengan telapak tangan yang cekatan dan jari-jari yang terlatih, petani mencabut kapas dari buah secara perlahan tanpa merusak dahan, daun, atau buah yang masih muda di sekitarnya. Meski tampak lembut, gumpalan kapas masih menempel kuat pada bijinya. Untuk itu digunakan mesin pemisah kapas yang dikenal dengan mesin cotton engine. Mesin ini memproses ratusan hingga ribuan kilogram kapas per jam. Kapas, biji, dan kotoran dipisahkan secara otomatis dengan efisiensi tinggi. Hasil akhirnya didapatkan serat kapas murni yang tersusun rapi dan sejajar. Oleh karena itu, serat kapas dimasukkan ke dalam mesin carding yang akan menyisir, mengurai, dan menyelaraskan serat menjadi satu arah. Serat yang telah tersisir kemudian masuk ke mesin drawing yang menarik dan menyatukan beberapa jalur serat menjadi satu sliver yang lebih rapi dan kuat. Sliver tersebut kemudian masuk ke mesin roving yang memberinya tarikan tambahan dan sedikit twist awal membentuk benang mentah. Tahap akhir adalah pemintalan menggunakan mesin ring spinning yang mengubahnya menjadi benang kapas halus siap digunakan. Kini, benang kapas memasuki tahap penenunan menggunakan mesin tenun otomatis yang bekerja dengan presisi luar biasa. Di pabrik-pabrik tekstil modern, setiap mesin mampu menghasilkan ribuan meter kain per hari. Sebuah angka yang tak terbayangkan jika hanya mengandalkan tenaga manusia. Bukan itu saja, tingkat presisi yang ditawarkan oleh sistem digital memungkinkan pengaturan ketebalan benang, jarak antar helai, hingga pola tenun secara otomatis. Dan yang lebih mencengangkan, satu orang operator kini dapat mengawasi beberapa mesin sekaligus, menjadikan proses produksi jauh lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas. Akhirnya, benang-benang kapas yang telah dipintal dan ditenun kini menjelma menjadi lembaran kain, siap dipotong, dijahit, dicetak motif, dan digunakan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia.